Kritik tajam Caimin, sindir Prabowo, food estate terbukti gagal. Food estate terbukti gagal, maka jalan cepat yang bisa dilakukan adalah mengintensifikasi tanah-tanah pertanian punya rakyat, diorganisir dengan manajemen bisnis raksasa pangan nasional. Kalau enggak, kita impor terus dan berbahaya karena negara-negara produsen pun pada satu titik tertentu akibat El Nino, akibat krisis pangan global. Sudah mengapa Prabowo sangat ngotot dompleng ke Jokowi? Pasang spanduk, pasang baliho yang isinya foto Prabowo dengan Jokowi. Tak hanya untuk mendompleng popularitas Jokowi, Prabowo juga mau jadikan Jokowi sebagai tameng atas kegagalan kinerjanya. Contohnya, kegagalan food estate, Prabowo akan menjadi beban berat bagi Jokowi. Food estate food estate itu menghabiskan banyak sekali anggaran negara. Oke, lalu pohon-pohon ditebang. Pohon-pohon itu juga bisa dikonversi menjadi uang tentunya. Pohonnya nggak kelihatan, anggarannya nggak kelihatan, tanah kering kerontang. Inilah yang kemudian dimaksudkan sebagai kejahatan lingkungan. Salahnya Pak Prabowo? Loh, itu tugas yang diberikan Presiden pada dia dan dia tidak sanggup melaksanakan. Kenapa tiba-tiba ngomong begitu? Enggak, ini lalu salah. Bagaimana ini sekarang Prabowo bilang mau memberikan kejahatan buat juga ini sama nanam pohon aja gagal. Halo, kembali lagi dengan saya Indra Caniago di channel Jurnal 45. Proyek food estate saat ini sedang jadi bahan debat karena dianggap gagal. Proyek ini adalah tanggung jawab Menteri Pertanian dan Menteri Pertahanan. Food estate ini adalah salah satu solusi pemerintah untuk mengatasi krisis pangan karena langkah India menyetop ekspor beras yang menyebabkan harga beras di Indonesia menjadi naik. Food estate ini adalah upaya agar situasi saat ini tidak terjadi lagi di masa depan. Dilansir dari laman CNN Indonesia, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin, proyek lumbung pangan atau food estate yang dibangun di sejumlah daerah di Indonesia terbukti gagal. Hal ini ia sampaikan saat menjawab pertanyaan soal melambungnya harga bahan pokok, terutama beras. Caimin mengatakan produktivitas pangan harus digerakkan secara masif melalui peningkatan produktivitas lahan serta tanah milik rakyat dan petani. Menurutnya, masalah pangan di Indonesia tidak bisa diselesaikan melalui program food estate. Wakil Ketua DPR itu yakin bahwa pangan akan aman jika pengorganisasian manajemen pengelolaan tani lebih masif dan dipimpin pemerintah. Menurutnya, pemilik tanah level kecil bisa digabungkan dalam satu koordinasi. Jika tak dilakukan, Caimin memprediksi Indonesia akan selalu impor bahan-bahan pokok secara terus-menerus di masa mendatang. Ia menegaskan hal ini sangat berbahaya bila negara-negara produsen sedang mengalami krisis pangan. Nah, karena dianggap gagal, tentunya banyak yang menyalahkan Prabowo. Tapi ada yang lucu, Caimin juga ikutan komentar. Dia bilang food estate gagal saat ditanya soal usaha pemerintah yang belum maksimal dalam menurunkan harga pangan yang mengalami kenaikan dalam beberapa waktu terakhir. Sontak, banyak yang berpikir Caimin mau menyerang Prabowo. Ya maklumlah, Caimin sudah menyeberang ke Anies Baswedan, meninggalkan Prabowo. Jadi ya wajar dia mulai berseberangan. Buktinya Gerindra bilang, sebelum itu Caimin tidak pernah bicara food estate gagal. Gerindra seolah mau bilang saat Caimin masih berkoalisi dengan Prabowo, dia tidak komentari food estate gagal. Kenapa baru sekarang? Gerindra sepertinya cukup tersinggung karena memang food estate ini agak diidentikan dengan nama Prabowo. Nama Prabowo jadi jelek berkat kegagalan food estate. Nama Menteri Pertanian juga menjadi jelek, tapi tidak separah dampak yang diterima Prabowo karena Prabowo lebih populer dan mau nyapres pula. Efeknya lebih terasa. Kritik soal food estate juga sempat datang dari Sekjen PDIP Hasto Kristianto pada Agustus 2023 lalu. Hasto menilai program food estate mangkrak dan diduga disalahgunakan. Ia mengatakan proyek-proyek itu kini hanya berimbas pada penebangan hutan yang tak berbuah apapun. Jokowi menegaskan proses membangun food estate untuk mengantisipasi krisis pangan global. Ia mewanti-wanti, kini semua negara sedang menghadapi krisis pangan. Ia mencontohkan persoalan gandum dan beras alami, kelangkaan dan menjadi problem di semua negara. Tapi serangan Caimin ini bukan saja menyinggung nama Prabowo, tapi juga menampar Menteri Pertanian, yaitu Syahrul Yassin Limpo, yang merupakan kader dari Nasdem. Dan kita tahu, Nasdem adalah partai koalisi dengan PKB saat ini.
Kalau Caimin menyerang Prabowo bisa dimaklumi mengingat saat ini sudah berpisah. Tapi kalau menyerang Menteri Pertanian, ini sama saja seperti menyerang teman sendiri. Menepuk air di dulang, terpercik muka sendiri. Caimin niatnya mungkin mau menyerang satu orang, tapi sekaligus menyerang koalisi sendiri. Gimana nih? Ngakak, niat nyindir, ketampol balik. Habib Rizik minta jangan pilih pemimpin yang kasar. Hello, nggak salah nih, Prabowo dan ente juga kasar. Ngaca dong. Kalau ada pemimpin pejabat bengis mau deket. Kalau ada pejabat pemimpin jahat mau deket. Kalau ada pejabat pemimpin kasar mau deket. Jadi Allah kasih tahu Nabi, dengan rahmat Allah engkau itu santun, engkau itu lembut ya Muhammad. Sebab andai kata nggak ada rahmat Allah, kemudian Nabi bersikap kasar dan keras hati, maka niscaya umat akan meninggalkan. Di sini saya berpikir ulang, benarkah Prabowo itu adalah masa depan? Jejak digitalnya nggak begitu kawan. Saya ingat banget karena selama 2 kali pilpres saya itu berseberangan dengan Prabowo Subianto dan saya akrab banget dengan jejak-jejak hitam Prabowo di masa lampau. Apa mungkin saya memilihnya di Pilpres 2024 nanti? No way, tidak akan pernah. Buat saya, Prabowo dan Anies Baswedan punya jejak yang sama dalam berteman dengan kelompok radikal. Mereka nggak mungkin punya kekuatan dan ketegasan untuk memberantas kelompok-kelompok itu. Mereka bahkan akan seperti SBY dulu, membiarkan kelompok itu berkembang pesat. Yang penting tidak mengganggu pemerintahan mereka dengan demo-demo besar. Sulit saya membayangkan kalau benar kelak Prabowo Subianto berkuasa dengan segala kelemahannya terhadap kelompok-kelompok yang berbahaya itu. Tidak. Saya tidak akan pernah memilih mereka yang rekam jejaknya pernah berkawan, berangkulan, berteman dengan kelompok radikal itu. Pentolan FPI Habib Rizik menyindir ciri pemimpin yang suka bersikap kasar kepada rakyatnya. Ia pun meminta agar tidak boleh memimpin yang bengis dan kasar kepada rakyatnya. Ia berbicara terkait sisi kepemimpinan Nabi Muhammad SAW yang sangat mulia dan lembut kepada umatnya atau rakyatnya sekalipun rakyat salah. Menurut Rizik, Nabi itu punya sikap yang ramah, santun, dan lembut kepada umatnya. Itu karena dituntun oleh Allah. Ia pun menyindir berbeda dengan zaman sekarang, rakyat malah mendapatkan perlakuan yang tidak adil dan kasar dari pejabatnya. Pentolan 212 Rizik ini seperti tak melihat dirinya sendiri. Ia juga terbukti kasar dalam berceramah. Bahkan, Rizik juga bicara soal penggal kepala dan masih banyak lagi orang telah dihina oleh Rizik. Kata-katanya sangat kasar seolah tidak ada kosakata yang lebih baik lagi. Bukan hanya itu saja, presiden hingga ulama pun juga pernah Rizik katai dan sindir. Bahkan yang paling bikin heran, Rizik ini seperti mempermalukan Prabowo. Lagian, Rizik ini sok menolak calon pemimpin yang berlaku kasar. Tapi Prabowo yang menjadi bahir 212 selama ini terbukti berkata-kata kasar, mencekik, dan menampar wakil menterinya. Bahkan menggebrak meja ketika dulu mau nyapres di 2019. Apakah Rizik sadar bahwa ia sedang menelanjangi Prabowo? Di sisi lain, Rizik ini mungkin bisa dibilang munafik karena capres yang selama ini dekat dengannya dan PA212 juga melakukan kecurangan. Anies bermanuver cukup keras di DKI Jakarta dan pada intinya berbalik mengkambing hitamkan gubernur sebelumnya Ahok. Saat ada berita-berita yang menunjukkan ketidakbecusan Anies dalam bekerja, orang ini selalu menanggapi jika pemberitaan itu adalah bentuk kepanikan dari orang-orang yang iri terhadap Anies. Dari sini saya memang bisa menyimpulkan jika pemimpin bodoh akan selalu didukung oleh orang-orang yang bodoh pula. Karena cuma orang bodoh yang dengan penuh percaya menganggap orang lain iri dengan kebodohan jagoannya. Kebodohan Anies memang nyata senyata-nyatanya, blunder demi blunder terus Anies lakukan. Setelah netizen plus 62 heboh menertawakan bahkan mengutuk Anies, Anies langsung berkelit dengan kemampuannya mengolah kata-kata manis yang memang jago di atas rata-rata, disertai tindakan membatalkan kebijakan-kebijakan yang sudah diputuskan sendiri oleh Anies, plus mencari kambing hitam menyalahkan orang lain. Jadi apa yang diungkapkan oleh Rizik soal jangan pilih pemimpin yang tidak kasar itu berseberangan dengan dirinya sendiri.
karena dia dekat dengan Anies dan Prabowo. Rizik ini juga kasar. Ucapan Rizik menghina Maulid dengan cerita soal lonte. Entah setan apa yang merasuki isi otak Rizik dengan ceramah yang demikian menjijikkan. Atau jangan-jangan ia sendiri setan berwujud manusia. Maka benar saja kata orang-orang kalau ia tak pantas menyandang gelar Habib. Bahkan, tukang obat pun lebih baik ketimbang penceramah yang isinya ujaran kebencian dan perkataan porno. Harusnya FPI dan PA212 marah dengan kelakuan Rizik yang jelas-jelas menodai Maulid di depan mereka. Bahkan ulang tahun kita sendiri yang manusia biasa saja akan merasa ternista jika pembawa acara menceritakan soal lonte dan sebagainya. Apalagi hari lahir Nabi, justru perkataan Rizik telah terkutuk ketimbang Ahok. Tapi sayangnya dia masih bisa berlindung di balik tameng agama. Kalau dia non-muslim atau bukan petinggi FPI, pasti sudah habis dihujat seantero negeri. Saat Tuhan menyuruh kita berselawat setiap hari untuk memuliakannya, seorang Rizik yang katanya keturunan Nabi malah tak tahu malu menghina Nabi.